Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dari program PG PAUD semester 1. Di sini saya mau mempresentasikan tentang perkembangan fisik. Kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membacakan pembahasan kita, yaitu pengertian dan definisi perkembangan fisik. Kemudian ada standar pencapaian perkembangan anak, ada perkembangan fisik motorik, kemudian perkembangan nilai agama dan moral, serta perkembangan Pancasila, ada perkembangan kognitif, kemudian perkembangan bahasa dan sosial emosional, tahapan perkembangan fisik, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, permasalahan dalam perkembangan fisik, dan juga kesimpulan serta daftar pustaka. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dan definisi dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Tumbuh dan berkembang adalah kata dasarnya. Perkembangan pada dasarnya adalah tahapan perubahan progresif, dan ini terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya dengan tidak membeda-bedakan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Sedangkan masuk ke standar pencapaian perkembangan anak, itu ada 6 standar. Pertama ada perkembangan nilai moral agama, kemudian perkembangan Pancasila, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan kemudian perkembangan sosial emosional. Perkembangan fisik motorik itu ada meliputi 2. Yang pertama adalah motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar sendiri adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot yang besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, kemudian berat badan dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Sedangkan motorik halus sendiri yaitu aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil atau halus, yaitu gerakan yang membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan serta ketepatan dan kecermatan dalam gerak. Contohnya menulis. Baik, kita masuk ke perkembangan nilai agama moral dan juga perkembangan Pancasila. Perkembangan nilai agama dan moral tentu saja ini dibutuhkan untuk dasar di usia dini karena menentukan moral dan juga agama yang dianut anak. Kemudian dia juga bisa berperilaku jujur, beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sedangkan Pancasila sendiri adalah sebagai referensi pendidik untuk membangun karakter serta potensi terhadap peserta didik. Kita masuk ke perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif? Yaitu perkembangan kognitif adalah belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah yang sangat sederhana di dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan berpikir logis itu mencakup berbagai perbedaan seperti klasifikasi bola, ada inisiatif, kemudian berencana, dan juga ada sebab akibat. Sedangkan berpikir secara simbolik, kemampuan mengenal, menyebutkan dengan menggunakan konsep bilangan atau huruf yang mampu menginterpretasikan dalam bentuk gambar. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu harus dilatih di usia sedini mungkin, yaitu untuk mencapai kemampuan berbahasa yang baik. Sedangkan perkembangan emosional itu adalah perkembangan sosial emosi yang harus dilakukan dan menjadi hak yang penting dan perlu diperhatikan sebagai perkenalan diri dalam lingkungan sekitar terdekat dan juga keluarga.
Kita masuk ke tahapan perkembangan fisik. Ini tahapan usia. Jadi ada usia 0 sampai 1, apa tahapan seperti apa? Seperti mengangkat bola, tengkurap, belajar duduk, itu tahapan usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian tahapan usia sampai 2 tahun biasanya bisa duduk, kemudian berdiri, berjalan merambat. Sedangkan usia 2 sampai 3 tahun itu anak mampu berjalan mundur dan menyamping serta berbelok. Dan tahapan selanjutnya di usia 4 sampai 5 yaitu berjalan, naik dan turun, kemudian dia bisa menentukan memilih makanannya sendiri yang dia mau. Sedangkan usia 5 sampai 6 tahun perubahannya cepat, yaitu dia bertambah, kemudian melemparnya sudah jauh dan cekatan juga menangkapnya. Kemudian untuk tahapan usia 5 sampai 6 tahun itu menunjukkan perubahan yang cepat, yaitu dari dia melempar, kemudian dari menangkap, dan juga dia bisa mengendarai sepeda. Sedangkan usia 7 sampai 8 tahun yaitu menggambar sudah dengan jelas, dan dia bisa menulis hal-hal yang bisa dibaca orang lain dan menggunting sesuai dengan usianya. Juga mulai bisa menyeimbangkan tubuhnya ketika melompat. Dan di usia 9 sampai dengan 10 tahun adalah tahapan yang sudah bisa mengontrol emosinya dan mulai berpikir kritis, dan tingkat motoriknya sudah mulai terlatih. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak? Itu ada faktor hereditas atau faktor keturunan atau bawaan. Misalnya mungkin ada faktor bawaan, misalnya ada asma, kemudian juga ada penyakit-penyakit bawaan lainnya, kemudian ini ada dari jenis kelamin, kemudian ada hormonal, lingkungan juga mempengaruhi, nutrisi yang dimakan juga bisa mempengaruhi perkembangan fisik, sosial ekonomi juga mempengaruhi, dan juga pembelajaran. Permasalahan atau hambatan apa? Permasalahannya biasanya itu hambatannya berjalan, kemudian speech delay atau keterlambatan bicara, memahami sesuatu, daya ingat yang sangat pendek, interaksi sosial bergaulnya juga tidak bisa, kemudian emosi fisik dan juga gangguan kepribadian. Di sini kesimpulan saya tentang perkembangan fisik. Manusia terdiri dari fisik dan fisikis, dan fisik merupakan tempat berkembangnya berbagai perkembangan manusia, dan di dalamnya terdapat perkembangan. Seperti apa perkembangannya? Yaitu tadi perkembangan agama, nilai moral, kemudian ada perkembangan Pancasila, nilai Pancasila, motorik, kognitif, bahasa, dan juga sosial emosi. Dan di sini kesimpulan saya, peran orang tua itu sangat penting, dan juga guru untuk kerjasama agar perkembangan usia mereka berkembang dengan sesuai usianya. Baik, terima kasih presentasi saya tentang perkembangan fisik. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.